A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Pemirsa Facebooker dan netizen Gorontalo yang berbahagia, para sahabat sekalian dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Gorontalo, gerakan pemuda Ansor dan Nahdlatul Ulama Provinsi Gorontalo, serta para pencinta kajian dakwah Islamiyah Netizen TV Gorontalo. Mudah-mudahan insyaallah pada malam hari ini tanggal 2 Muharram 1443 Hijriah kita semua beroleh hidayah, beroleh kesehatan, keafiatan, sehingga kita dapat melanjutkan perjuangan kita hidup di dunia dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Pertama, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk mengirimkan surah Al-Fatihah kepada pendiri Nahdlatul Ulama dan para pejuang-pejuang Nahdlatul Ulama dari awal dan sampai dengan hari ini, dan seluruh pencinta Nahdlatul Ulama di mana saja berada. Kita kirimkan Al-Fatihah, semoga insyaallah pejuang-pejuang Nahdlatul Ulama yang sudah menderma baktikan hidupnya kepada Nahdlatul Ulama insyaallah beroleh maghfirah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi an-niyyah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa Facebooker yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini sahabat-sahabat Netizen TV mengangkat sebuah tema yang berjudul tentang berlapang dada, terutama di era pandemi yang sudah hampir 2 tahun ini kita mengalaminya. Ini penting dalam rangka untuk memastikan bahwa dalam kondisi dan situasi bagaimanapun, sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertauhid la ilaha illallah, seyogyanya harus mampu menempatkan dalam setiap situasi dan kondisi itu Allah sudah merencanakan segala sesuatunya. Tema kali ini adalah berlapang dada.
Pertama, apa yang kita bisa maknai, apa yang bisa kita pahami dari sebuah kata berlapang dada. Berlapang dada sesungguhnya adalah sebuah sikap, sebuah karakter yang kuat, yang lahir dari seseorang yang memiliki tingkat kesabaran yang baik, kesabaran yang handal, keikhlasan yang tinggi, dan berserah diri tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seseorang atau kita menyebut bahwa saya berlapang dada dengan segala kondisi, maka paling tidak 3 karakter ini, yaitu sabar, ikhlas, dan tawakal, harus mampu menyatu di dalam diri kita ketika kita sudah berani menyebutkan bahwa saya berlapang dada atas kondisi dan situasi ini. Di situasi pandemi COVID-19 saat ini, tidak bisa kita sangkal bahwa saat ini kita bisa menyebut bahwa kondisi ini hampir mungkin tidak sampai kepada persis sama, tapi hampir sama dengan kondisi di mana ketika baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan beban hidup, permasalahan-permasalahan yang tiada hentinya. Maka pada saat itu disebut sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Sesungguhnya boleh saja atau boleh juga kita umat Islam khususnya dengan kondisi yang kita hadapi, kita bisa menyebut bahwa saat-saat ini adalah sesungguhnya adalah Amul Huzni, tahun-tahun kesedihan. Betapa tidak, kita sudah 2 kali umat Islam tidak menyelenggarakan atau tertunda dari Indonesia menyelenggarakan ibadah haji. Yang berikut, di setiap saat kita menghadapi kesulitan ekonomi yang serba susah, dari PSBB ke PPKM level 3, level 4, itu membatasi ruang gerak kita, sehingga dampaknya adalah perekonomian carut marut, aset-aset dan omset berkurang, penjualan tidak mencapai target, keuntungan dan laba perusahaan tidak tercukupi, banyak PHK dan sebagainya, dan masalah-masalah sosial lainnya. Perekonomian dan keuangan tidak terdistribusi secara baik karena kondisi yang seperti ini. Ini menyebabkan adalah beban kehidupan semakin lama semakin berat. Kondisi sosial masyarakat juga seperti itu. Di sana sini terdapat hal-hal yang membuat kita sedih. 3 hari lalu ada teman saya misalnya ketika menyatakan bahwa di satu kesempatan, di satu hari itu dia 16 kali mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lantaran dari kerabatnya, dari grup-grup WhatsApp-nya, grup-grup media sosialnya, itu 16 orang atau 16 keluarga yang meninggal dunia, entah itu teman dekat, entah itu keluarga dekat, keluarga jauh, dan sebagainya dan sebagainya. Di Provinsi Gorontalo 3 hari kemarin kita mendapatkan ada suami istri. Belum sampai kita bersedih menghilangkan kesedihan misalnya dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, husnul khatimah, dan berbagai macam ekspresi kesedihan. Tidak lama kemudian muncul lagi berita duka dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Belum lagi misalnya ketika kita umat Islam diharapkan dan dianjurkan untuk tidak melakukan kerumunan, pesta-pesta perkawinan itu dibatasi hanya sampai jam berapa, dengan jumlah kapasitas orang yang diundang pun terbatas. Ini adalah sesungguhnya adalah tahun-tahun beban berat bagi kita semua karena pandemi ini, karena COVID ini.
Pertengkaran pun tidak terelakkan. Misalnya kita melihat misalnya ada kabar yang viral di media sosial ketika usahanya mau digerebek, usahanya mau ditutup, lalu terjadi perkelahian, pertengkaran antara aparat penegak pemerintah daerah dengan masyarakat. Banyak hal yang membuat kita saat ini sangat-sangat kesulitan. Mana lagi berita-berita hoaks yang hampir setiap saat kita bisa dapatkan itu semua. Karena berita-berita hoaks, berita-berita yang semestinya tidak harus disampaikan kepada orang. Karena berita ini, kalimat ini, kata ini, informasi ini akan menjadikan seseorang mungkin berseteru, mungkin berkelahi, mungkin bertengkar, mungkin tidak akan saling tidak mengenakkan di antara satu dengan yang lain. Semua itu terakumulasi pada sebuah psikologi problem yang misalnya dalam ilmu sosiologi disebutkan bahwa the hostile outburst, ada sebuah ledakan emosi yang ditumpahkan dalam waktu bersamaan. Ketika seseorang dalam himpitan ekonomi yang serba susah, serba sulit, akses tertutup, akses terbatas. Banyak orang yang mau mengantarkan anaknya keluar Jawa untuk melakukan pemondokan, tapi karena pembatasan PPKM, pembatasan perjalanan, membuat dia harus stres dan sebagainya. Sementara di era pandemi kita dituntut harus menjaga imunitas kekebalan tubuh. Dengan cara apa? Hilangkan stres. Jangan memikirkan sesuatu masalah berlarut-larut, jangan bersedih berlarut-larut, sebab hal ini akan menurunkan tingkat imunitas dan kekebalan tubuh. Banyak hal yang bisa membuat orang stres saat ini. Data di perkawinan pun menyebutkan demikian, karena lantaran pengaruh ekonomi, PHK, lalu kemudian suami istri berkelahi yang berujung kepada perceraian. Banyak hal. Jadi tidak salah sesungguhnya kalau saya ingin mengatakan bahwa tahun-tahun ini, saat-saat ini adalah sebuah tahun amul huzn, tahun-tahun kesedihan, tahun-tahun berat untuk kita rasakan semua itu. Tidak hanya kita sebagai warga masyarakat, sesungguhnya pemerintah pun pusing, pemerintah pun kesulitan, pemerintah pun stres. Bagaimana harus segera keluar dari kondisi yang serba tidak jelas sampai ujung pangkal kapan ini akan berakhir. Roda perekonomian dan pertumbuhan ekonomi menurun. Tingkat pendapatan masyarakat menjadi berkurang. Satu sisi ketika dilakukan pembatasan yang sangat-sangat ketat, masyarakat berdalih bagaimana dia harus makan sehari-hari. Ini semua adalah sesungguhnya beban berat. Ini adalah masalah-masalah sosial, masalah-masalah. Jadi amul huzni. Saya teringat dengan misalnya ketika Rasulullah SAW pada saat itu amul huzni, tahun-tahun kesedihan, istrinya Khadijah meninggal, tidak lama kemudian pamannya meninggal. Himpitan ekonomi, blokade ekonomi yang dialamatkan kepada Rasulullah dan teman-temannya dan para sahabatnya membuat Nabi itu sampai kesulitan bagaimana menghadapi ini. Teman-teman sekalian, pemirsa Facebooker yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi ini menuntut kita untuk selalu harus berlapang dada. Ketika misalnya Al-Qur'an menyebutkan berlapang dada, berarti di situ ada masalah yang cukup rumit. Ada masalah yang tidak ringan di situ. Ketika misalnya surah Alam Nashrah Lak, Al-Insyirah, ada 7 ayat di dalam surah itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mengabarkan ayat itu, surah itu menceritakan bagaimana beban-beban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemudian Allah menyampaikan itu bahwa dari sekian banyak kalian punya problem, dari sekian banyak kalian punya kesulitan hidup,
maka bergantunglah hanya kepada Allah. Maka surah Al-Insyirah datang sebagai penghibur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata yang menyangkut tentang berlapang dada, ketika misalnya bagaimana Rasulullah ketika Fathu Makkah, dengan masalah yang dia hadapi, yang pernah dia rasakan ketika dia disakiti, ketika beliau difitnah, ketika Rasulullah disakiti, dizalimi, diintimidasi. Tapi karena lapang dada, berlapang dada, maka pertumbuhan darah di Fathu Makkah tidak terjadi. Berlapang dada ini adalah sebuah kata yang mesti atau paling tidak kita harus miliki sekarang. Pun demikian Nabi Musa alaihi salam ketika ingin bertandang atau bertamu kepada Fir'aun, maka setiap hari kita mendengarkan doa itu, Rabbi syrah li sadri, ya Rabb, lapangkan dadaku. Orang seperti Nabi Musa ingin menghadapi Fir'aun, orang yang berkuasa dengan kekuasaan yang maha mutlak pada saat itu, mampu menentukan mana hitam mana putih, bahkan bisa menentukan mana orang yang harus dibunuh, mana orang yang diselamatkan. Begitu kekuasaannya Fir'aun. Lalu kemudian datang Nabi Musa untuk menghilangkan, untuk menyadarkan Fir'aun alaihi laknatullah alaihi. Maka pertama yang diinginkan, yang diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa apa? Ya Allah, saya tidak menginginkan yang lain. Yang saya inginkan pertama adalah Rabbi syrah li sadri, lapangkan dadaku. Sebab kalau engkau ya Allah tidak melapangkan dadaku, maka akan semakin berat ini tugas. Saudara-saudara saya mungkin yang saat ini masih terbaring dengan ventilator di rumah sakit, tidak ada hal yang bisa membantu Anda sekalian, membantu kita sekalian, kecuali berlapang dada dengan konsep kesabaran, keikhlasan, tawakal. Sebab orang yang sementara menderita sakit, orang yang sementara menderita kesulitan, orang yang sementara menderita problem, lalu kemudian dia pelihara problem itu, dia tidak berusaha keluar dari masalah, tidak keluar dari stres yang melanda dia, maka akan ada dua penyakit yang mendera dia. Penyakit itu sendiri, lalu kemudian tekanan psikologis kejiwaan juga menghantam dirinya. Maka berlapang dada. Tadi saya sampaikan bahwa lapang dada itu menyangkut tiga hal, yaitu orang berlapang dada adalah orang yang pertama dia harus bersabar dengan apa yang ujian yang menimpanya. Apa makna ujian? Ujian adalah sesuatu yang tidak kita kehendaki. Jadi apapun yang mendera kita, yang kita alami, lalu kemudian kita tidak senangi, itu adalah sesungguhnya adalah musibah. Itu adalah ujian. Maka bersabar. Kemudian ikhlas. Berlapang dada adalah orang tidak hanya bersabar, tapi dia juga ikhlas. Ikhlas dalam makna apa? Ya, ikhlas adalah khalas karena Allah. Semua ini karena Allah. Lalu kemudian setelah dia ikhlas menerima segala sesuatu, dia serahkan dirinya kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlapang dada dalam kondisi era pandemi saat ini. Semua orang bermasalah, semua orang ada masalahnya. Tetapi orang yang baik, orang yang cerdas, orang yang mampu keluar dari masalah ini adalah orang yang berlapang dada, melebarkan dadanya untuk menerima segala sesuatu. Pada saat kita disakiti pun, pada saat kita disakiti, dizolimi, difitnah, dicaci maki, diintimidasi, maka lapang dada adalah sebuah solusinya. Maka Nabi Musa alaihi salam ketika dia ingin bertamu, ingin bertamu kepada Fir'aun laknatullah alaihi, maka hal yang pertama yang dia inginkan, ya Rabbi syrah li sadri, lapangkan dadaku. Karena apa? Setiap kata yang berlapang dada berarti akan di situ menggambarkan sebuah situasi yang sangat berat, permasalahan yang tidak ringan. Maka lapangkan dada.
wa yassir li amri. Kalau Allah sudah melapangkan dada ke doa Nabi Musa, maka selanjutnya adalah mudahkan urusan ini. Mudahkan urusan ini. Wa yassir li amri wa yafqahu qawli. Dan dalam kondisi seperti ini, kita dituntut untuk berkata-kata, untuk mengucapkan sesuatu yang kira-kira orang mampu memahaminya, apa maksud kita sebenarnya. Maka ketika masalah-masalah ini muncul, Rasulullah ketika menghadapi masalah-masalah, baik masalah dia secara pribadi maupun masalah dakwahnya, maka surah Al-Insyirah datang untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum ayat ini muncul, kemudian muncul surat Ad-Duha yang menyatakan mungkin Allah sudah melupakan, padahal Allah tidak melupakan Rasulullah SAW. Jadi turunnya surah Al-Insyirah ini adalah sesungguhnya adalah merupakan solusi. Ada ulama yang menyebutkan bahwa dengan datangnya surah Alam Nashrah Lak, surah Al-Insyirah, surah berlapang dada, itu sesungguhnya adalah tersirat bagaimana solusi itu. Nah, apa isi dari surah Al-Insyirah? Saya ingin mengutip pandangan dari Prof. Quraish Shihab di dalam tafsir Al-Misbah. Menurut beliau bahwa surah Al-Insyirah ini terdiri dari 7 ayat, di mana ada tiga bagian besar di situ. Bagian pertama adalah ayat 1 sampai 4. Alam a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Pak Prof. Quraish menyebutkan bahwa ayat 1 dan sampai 4 ini adalah menggambarkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi beban yang sangat berat pada saat itu. Beban apa? Itu tadi saya sudah gambarkan. Pertama adalah beban kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwahnya tidak terterima secara baik. Arab Quraisy jahiliyah zaman itu kurang menerima atau bahkan tidak menerima ajakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut tafsir Al-Misbah, Prof. Quraish menyebutkan bahwa ayat 1 sampai 4 dari surah Al-Insyirah menggambarkan betapa kesulitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi permasalahan yang dihadapi pada saat itu. Semua orang tentu akan ada masalahnya. Jangan berharap bahwa orang yang kita lihat dia tersenyum, bahagia, terlihat dia tersenyum. Pasti tidak ada manusia yang tidak ada masalah. Orang tua ada masalah dengan anaknya. Seseorang ada masalah dengan saudara-saudaranya. Atasan bawahan mungkin ada masalah. Masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah bertetangga, dan lain sebagainya. Semua orang pasti ada masalah, karena memang kita hidup di dunia ini adalah berjuang untuk mengatasi itu masalah. Maka orang-orang yang justru beruntung adalah orang-orang yang tidak larut dalam kesedihan, dan dia bangkit untuk menyelesaikan itu masalah, karena masalah itu memang harus diselesaikan. Maka Pak Prof. Quraish tafsir Al-Misbahnya menyebutkan bahwa surah Al-Insyirah itu adalah bagaimana gambaran kepada Rasulullah permasalahan yang dihadapi pada saat itu. Saya mengira bahwa permasalahan kita ini sama persis atau sama persis dengan tekanan yang dihadapi mungkin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak gampang bisa hidup di era pandemi, sudah hampir 2 tahun seperti ini. Tidak gampang dengan berbagai macam masalah. Masalah sosial, masalah lain banyak yang mendera kita. Maka ayat berikutnya adalah bagian kedua dari surah ini adalah ayat ke-5 sampai ke-7
yaitu fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, fa idza faragta fansab. Jadi Pak Prof Quraisyab menyebutkan bahwa bagian kedua ini adalah ingin menghibur Nabi, ingin menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa engkau jangan teramat sangat lama engkau menyimpan kepedihanmu ya Muhammad, sebab sesungguhnya setiap masalah inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Pak Quraisyab menyebutkan bahwa di setiap ada satu masalah Tuhan akan menyiapkan dua jalan keluarnya. Tidak ada orang yang tidak ada masalahnya. Bahkan ketika kita duduk termenung pun, duduk tidak melakukan apa-apa, itu juga adalah bagian daripada masalah. Maka karena itu, tidak ada hal lain adalah kita memahami bahwa kondisi ini harus kita berlapang dada. Pemirsa Facebooker yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali saya mengingatkan pengertian dan cakupan lapang dada itu menyangkut 3 kata besar. Orang berlapang dada sudah berarti dia bersabar. Orang berlapang dada sudah pasti dia ikhlas menerima apapun itu. Orang berlapang dada sudah pasti tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagian kedua dari surah ini, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, fa idza faragta fansab. Makna fa idza faragta fansab menurut Pak Quraisyab adalah manusia harus selalu bergerak, harus dinamis, tidak boleh berhenti. Karena itu setiap selesai melakukan satu pekerjaan, maka harus bergegas melakukan pekerjaan dengan jenis yang lain. Kita harus optimis kepada Allah tentu. Dengan kondisi-kondisi seperti ini, PPKM, mau PPKM, mau PSBB, kita harus selalu bergerak dinamis dalam rangka melanjutkan kehidupan ini. Melanjutkan untuk apa? Mengatasi masalah. Maka Tuhan menyebutkan bahwa di setiap ada masalah, satu masalah, Tuhan menyiapkan dua kali potensi kemampuan untuk bisa keluar dari masalah itu. Tidak ada masalah yang tidak ada selesainya, tidak ada ujung pangkalnya, tidak ada penyelesaiannya. Semuanya pasti ada solusinya, ada pemecahannya. Pemecahannya, solusinya antara lain adalah paling minimal adalah berlapang dada. Berlapang dada. Sebab mau tidak mau, dengan kondisi seperti ini, berlapang dada. Istilahnya, bukalah hati selebar-lebarnya untuk menerima segalanya dengan kondisi yang kita hadapi saat ini. Kemudian ayat yang ke-8 dari surah Al-Insyirah ini adalah wa ila rabbika farghab. Disinilah sesungguhnya teologi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pesan dari surah ini menurut Pak Prof Quraisyab. Tafsir Al-Misbahnya menyebutkan bahwa kepada Allah kamu berdoa. Wa ila rabbika farghab. Kepada Tuhanmu engkau serahkan. Mungkin selama ini ketika ada masalah, kita hanya sibuk mencari solusinya itu di tempat lain. Kita lupakan Allah. Kita lupakan Allah. Kita lupakan Allah. Mungkin juga ada asumsi yang menyebutkan bahwa berlama-lamanya, berlarut-larutnya era pandemi saat ini, itu tidak kemudian menyebabkan manusia untuk lebih dekat dengan Allah. Bahkan manusia dengan mengandalkan hanya akalnya, kecerdasannya, maka dia lupa bagaimana meminta penyelesaian ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berlapang dada. Berlapang dada sekali lagi adalah bersabar, ikhlas, tawakal. Karena orang yang berlapang dada pasti tahu bahwa ini ada hikmah besar. Tidak semua harapan dan keinginan itu mesti terwujud.
Tapi paling tidak, kalau sesuatu yang kita harapkan, kita inginkan belum terwujud, maka yakinlah orang yang beriman, orang yang dekat dengan Allah, dia pasti akan ikhlas dan menyerahkannya kepada Allah dalam bentuk berserah diri, tawakal kepada Allah. Mungkin dan pasti ada hikmah yang lebih baik dari ini. Seorang sahabat, Abdullah ibn Umar, ketika dalam kesempatan Abdullah ibn Umar bersama Rasulullah SAW, lewatlah seorang kaum Ansar. Kaum Ansar adalah kaum penduduk asli Madinah yang sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW. Nabi mengatakan bahwa dia penghuni surga, dia penghuni surga, dia penghuni surga. Saban hari lewat ini, orang Ansar ini, Nabi mengatakan Abdullah ibn Umar dia penghuni surga, dia penghuni surga, dia penghuni surga. Maka Abdullah ibn Umar saking penasarannya, sudah 2 hari 3 hari, Nabi terus menyebutkan bahwa dia adalah penghuni surga, dia adalah penduduk surga, dia adalah penghuni surga. Maka hari ketiga beliau datang untuk mencari orang itu dan melihat apa keistimewaannya. Ternyata setelah dilihat, orang itu setelah dipelajari oleh Abdullah ibn Umar, biasa-biasa saja. Salat tahajudnya biasa-biasa. Salat puasa Senin Kamisnya pun tidak terlalu ini. Bacaan Qur'annya tidak. Tetapi Nabi kok menyebut dia dimasuk surga? Apa gerangan? Abdullah bin Umar sampai penasarannya, dia tanya, wahai sahabatku, apa gerangan yang menyebabkan dirimu sehingga engkau diyakinkan, disebut berkali-kali oleh Rasulullah bahwa engkau adalah penghuni surga, sementara saya tidak menyaksikan sebuah keistimewaan ibadah ritual yang luar biasa selama beberapa hari ini? Kau terangkanlah kepadaku. Kata sahabat Ansar itu, dia sampaikan kepada Ibnu Umar, hanya ada satu hal yang membuat mungkin saya ini disebut sebagai penghuni surga. Apa itu? Di setiap mau tidur, ada 2 hal yang selalu dia lakukan. Dia ucap sebelum tidur. Apa itu? Ya Allah, ya Rabbi, kepada orang-orang yang menyakitiku, kepada orang-orang yang menzalimi aku, kepada orang-orang yang membuat hatiku tidak tenang, kepada orang-orang yang membuat jiwaku merana, kepada orang-orang yang menyakiti perasaanku, yang membuat aku menangis, saya maafkan itu semua ya Allah. Ya Allah, saya juga berlapang dada terhadap mereka-mereka yang sudah bertindak kejam, bertindak zalim kepadaku, padahal saya mampu untuk melakukan pembalasan, tetapi saya lapangkan dadaku. Maka sahabat ini ternyata tidak kemudian membawa beban berat itu langsung dalam tidurnya. Tidak pernah dia membawa ketika ada orang yang menyakitinya, ketika ada orang yang menyusahkan dirinya, ketika ada orang yang mengoyak-ngoyak perasaannya, maka dia tidak pernah bawa itu sampai kepada tempat tidur lalu kemudian dia terlelap. Sehingga ketika dia bangun dalam keadaan tidak pernah terjadi apa-apa. Sahabat ini tentunya sudah mempraktikkan bagaimana melapangkan dada, meridhokan, ridho dengan segalanya, mengikhlaskan, dia sabar, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah Nabi mengatakan dia ini penghuni surga. Karena itu di dalam salah satu hadis disebutkan bahwa, wahai sahabatku, maukah kalian aku terangkan perkara yang bisa meninggikan derajat kamu? Nabi bersabda dalam salah satu hadisnya bahwa, wahai sahabatku, maukah kalian saya terangkan sebuah perkara-perkara yang bisa membuat posisimu naik, derajatmu naik di hadapan Allah? Sahabat bertanya, "Na'am ya Rasulullah." Apa itu? Ada 4 hal yang bisa membuat menaikkan derajat seseorang. Yang pertama adalah lapangkan dada kepada orang yang menyakiti kita. Ini memang berat. Ini perkara tidak ringan, di mana kita melapangkan dada dengan orang yang menyakiti kita, orang yang menyusahkan kita.
lalu kemudian kita diminta untuk berlapang dada. Masya Allah. Ini perkara yang tidak gampang. Ini perkara teramat sangat berat. Tapi ingat, ketika kita lakukan ini, Allah akan menaikkan posisi kita, menaikkan derajat kita. Yang kedua adalah maafkan semua orang yang menzalimi. Maafkan. Al-Quran menyebutkan bahwa wal'afina 'anil nas. Maafkanlah orang. Meminta maaf memang boleh, tetapi wajib hukumnya untuk memaafkan, karena perintah Al-Quran itu adalah memberi maaf. Jadi tugas ketika ada orang yang datang meminta maaf dengan membawa segudang kesalahannya, membawa segudang kejujurannya bahwa saya salah, mengakui kesalahannya, maka tidak ada kata lain kecuali maafkan itu. Dengan memaafkan, teman-teman Facebooker, pemirsa netizen Gorontalo, maka kita akan naik satu derajat, satu tingkat lebih tinggi ketimbang yang lain. Berlapang dada, memaafkan. Yang ketiga adalah kalau engkau ingin, kata Nabi, mau naik lagi derajatmu, maka lakukan hal yang ketiga, yaitu bantu orang yang tidak peduli. Di era pandemi saat ini, tentu kita menyaksikan banyak saudara-saudara kita yang peduli dengan kesulitan orang lain, tapi ada juga yang kurang peduli. Tapi hadis ini menyebutkan bahwa bantu mereka semua, orang-orang yang tidak pernah peduli kepada kita. Perkara berat. Apalagi ketika masalah ini dilakukan oleh satu orang dengan kemudian satu orang itu memberikan balasan dengan yang tak terduga. Dia sudah orang yang disakiti, tapi dia berlapang dada. Dia orang dizalimi, tapi dia maafkan. Lalu tidak hanya memaafkan, dia lagi membantu orang. Benar kata di dalam surah Al-Imran, wa'idat lil muttaqin, di situ ada wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Maafkan orang. Tapi ternyata memaafkan orang juga tidak cukup, maka mau naik derajat, lebih dekat lagi dengan Allah setelah engkau maafkan, wallahu yuhibbul muhsinin. Engkau berbuat baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau mau dinaikkan derajatmu, setelah engkau disakiti, engkau maafkan, engkau dizalimi, kamu berlapang dada, dan setelah itu kau bantu orang yang tidak pernah peduli kepadamu. Ini luar biasa. Dan yang keempat, kalau engkau mau naikkan derajatmu, Nabi mengatakan adalah sambunglah silaturahim. Di era pandemi saat ini, 2 tahun mungkin berturut-turut kita tidak pernah mudik. Saya tidak pernah mudik ke kampung saya di Sidrap, Sulawesi Selatan. Mungkin juga ada teman-teman lain tidak pernah mudik ke kampungnya untuk sekedar bermusafah dengan orang tuanya, berjabat tangan. Tapi itu kemudian tidak boleh menjadi alasan kita kemudian tidak membuat silaturahim dengan orang tua kita. Ingat, pernah Nabi menyebutkan, dan ini luar biasa, kalau engkau mau mencari surga, wahai saudaraku, jangan pernah cari jauh-jauh itu surga. Surga itu ada dalam sama orang tua. Kalau engkau mencari kebahagiaan, jangan pernah mencari cara untuk engkau bahagia. Bahagiakan orang tuamu. Maka ketika ada orang tua di rumah kita, masih ada orang tua di rumah kita, Allah masih memberikan kesempatan untuk kita memperhatikan orang tua, maka Allah masih memberikan surga untuk sama-sama kita dalam satu rumah itu. Ketika Allah sudah mencabut surga itu, mewafatkan orang tua, maka tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk memperoleh surga lantaran kita mungkin kurang berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka dalam era pandemi ini,
orang tua kita jauh, bagi teman-teman atau saudara-saudara yang di negeri perantau mungkin seperti saya, maka silaturahim harus tetap terjaga. By phone, by calling, video call, banyak hal media-media yang sudah bisa kita pakai untuk tetap menjaga silaturahim. Hanya sekadar say hello to orang tua, hanya sekadar untuk mengucapkan apa kabar orang tua, apa kabar bapak, apa kabar ibu, apa kabar mama, papa, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak kita bersilaturahim. Apalagi misalnya yang dimaksud dengan bersilaturahim itu adalah menyambung. Silaturahim itu maknanya adalah orang yang tadinya renggang lalu kemudian dia bersilaturahim. Banyak lagi hadis tentang silaturahim. Ada orang yang sudah ditentukan oleh malaikat maut dia harus meninggal 7 hari kemudian, tetapi kemudian hari ke-8, ke-9, ke-10, 20, 30, 40 hari dia masih hidup. Maka ditanyalah malaikat itu, kenapa engkau berbohong? Kata malaikat Israel, saya tidak berbohong. Sesungguhnya di saat itu, hari itu juga sebenarnya si fulan itu harus meninggal dunia. Tapi sebelum saya mencabut nyawanya, dia mendatangi saudaranya berpuluh-puluh tahun. Berlama-lama antara kedua mereka ini bersitegang, bersiteru, berkelahi, cekcok, bersiteru, tidak pernah baku akur. Tapi yang satu memaafkan, meminta maaf dengan tulus, yang satu berlapang dada menerima pemaafan, mereka bersilaturahim. Itu yang kemudian menyebabkan rahmat Allah turun, lalu kemudian ditambahlah umurnya. Nanti di akhirat, saudara-saudaraku Facebooker, netizen Gorontalo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika di pengadilan akhirat, malaikat akan bertanya, siapakah di antara kalian orang-orang yang istimewa? Maka ternyata muncullah sekelompok kecil. Dalam hadis disebutkan bahwa hanya sekelompok kecil yang berdiri, yang menyahut dari panggilan malaikat sebagai orang-orang yang istimewa. Ketika mereka datang berbondong-bondong, satu kelompok itu menuju surga. Kemudian ditanya, apa yang menyebabkan Anda layak disebut sebagai seorang istimewa? Ini jawaban penghuni surga. Jawabannya adalah hanya 2 hal yang membuat mereka bisa disebut sebagai orang yang istimewa. Yang pertama adalah sabar dengan semua ujian Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian berlapang dada terhadap orang yang menyakiti dan menyakiti dia dan menzalimi dia. Lagi-lagi berlapang dada. Maka saudara-saudaraku, pemirsa Facebooker, netizen Gorontalo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata kunci yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, juga terutama kepada diri saya, adalah berlapang dadalah. Sebab lapang dada ini adalah salah satu kunci untuk kita bisa menerima kondisi pandemi saat ini, di mana pandemi ini hampir membuat setiap saat kita stres dengan pembatasan yang kita tidak pernah tahu kapan pembatasan ini akan berakhir. Saudara-saudaraku Facebooker yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Di setiap ada satu kesulitan, Allah akan menyiapkan 2 kali potensi kepada manusia